Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurwahyuni dan hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah syariat, thariqat, hakikat, dan juga ma'rifat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih salah satu di antaranya? Mungkin kita bahas sedikit ya. Yang pertama adalah syariat. Nah, syariat ini itu berasal dari bahasa Arab, dari kata syara'a, yashra'u, dan syar'an, yang berarti itu peraturan atau undang-undang. Nah, jadi kalau di dalam ilmu tasawuf, itu syariat itu adalah syarat mutlak bagi seorang salik atau penempuh jalan rohani menuju kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau tanpa adanya syariat, ya maka batalah apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, yang kedua ada thariqat atau tarekat. Nah, thariqat atau tarekat ini itu adalah metode penyucian jiwa yang landasannya itu diambil dari hukum-hukum syariat. Nah, jadi penyucian jiwa itu pasti kan berhubungan dengan rohani kita. Penyucian jiwa, jadi maksudnya itu membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, kemudian kita gantikan dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada hakikat atau hakikoh. Nah, jadi hakikat ini itu adalah reality atau kebenaran atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi itu seperti kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah. Misalnya ketika kita sedang sholat, kan kita itu pasti seperti merasakan adanya kehadiran Allah di saat kita sholat, ketika kita sedang beribadah. Nah, kemudian yang keempat itu ada ma'rifat. Nah, ma'rifat itu adalah mengetahui Tuhan dari dekat. Jadi mengenal Tuhan itu tidak hanya sekilas saja, memang sudah lebih gitu loh. Nah, Al-Junaidi itu memandang bahwa ahli ma'rifat itu memiliki membatasi tingkah lakunya itu menjadi 4 perkara. Nah, yang pertama itu mengenal Allah secara mendalam. Jadi yaitu tadi seperti contoh yang ketika kita sedang sholat, jadi seakan-akan kita itu seakan-akan kita itu dapat berhubungan secara langsung gitu loh sama Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita sedang sholat, itu kayak benar-benar berkomunikasi secara langsung. Apalagi kan kalau kita sedang sholat itu kan ketika kita khusyuk itu kayak benar-benar Masya Allah banget gitu ya, kayak benar-benar sedang berkomunikasi langsung. Nah, yang kedua itu ketika kita sedang beramal itu harus berpedoman kepada perintah-perintah Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita beramal ya kita harus meniatkan itu dengan ikhlas, dengan lapang dada. Jangan ketika kita beramal kita kayak mau pencitraan aja, pengen dipuji sama orang. Jangan. Jadi kita harus ikhlas, lapang dada ketika kita sedang beramal apapun itu. Nah, kemudian yang ketiga itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya berserah diri itu bukan yang berserah diri saya capek, saya tidak mau menjalani hidup ini yang sedikit keras gitu, bukan ya. Jadi berserah diri itu ya menerimalah segala takdir yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kan kadang ada orang yang banyak ya itu ketika kita sedang menginginkan sesuatu, namun Allah itu memberikan sesuatu yang lain, kita menganggap Tuhan ini nggak adil, terus saya itu pengennya ini, tapi kenapa Allah malah mengasih ini. Teman-teman, jadi kalian itu harus kayak jangan seperti itu. Bisa jadi yang Allah berikan ke kita itu pasti sudah yang terbaik gitu. Iya, kita merasa baik dengan apa yang kita mau, tapi kan Allah mengasih kita yang bisa jadi itu yang terbaik buat kita gitu loh. Nah, yang terakhir itu adalah
merasa dirinya itu menekankan pada dirinya bahwa kita sebagai manusia itu adalah milik Allah dan nantinya akan kembali lagi kepada Allah. Jadi ketika kita ketika kita kehilangan seseorang, ya kita harus ikhlas, kita harus yakinkan pada diri kita harus tanamkan pada diri kita bahwa seseorang, semua manusia itu adalah milik Allah dan nantinya itu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus tanamkan itu, kita harus siapkan diri bahwa nanti itu kita akan kembali lagi kepada Allah, gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah makomat dan juga awal. Nah, makomat ini itu adalah tempat berdiri atau pangkal mulia. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa makomat ini itu adalah kedudukan seorang hamba dalam pandangan Allah melalui apa yang telah dia usahakan. Jadi bisa baik itu melalui ibadahnya, riyadhahnya, kemudian mukorobahnya, murokobah maupun mujahadahnya. Nah, kemudian susunan al-maqamat itu mulai pertama hingga yang paling puncak itu diperkenalkan oleh Abi Nasr Abdullah ibnu Ali al-Sarraj al-Tusi. Nah, itu ada 7 teman-teman. Yang pertama itu adalah tobat. Nah, berarti tobat ini itu adalah kembali kepada Allah dari dosa yang telah seseorang lakukan itu untuk memohon ampun. Jadi ketika kita sedang melakukan, ya namanya manusia itu pasti tidak luput dengan yang namanya dosa ya. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa itu jangan ragu untuk bertobat, sesegeralah mungkin untuk bertobat dan jangan mengulanginya lagi. Terkadang ada yang saya mau tobat tapi kok saya merasa tidak pantas. Teman-teman, Allah itu selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang yang mau bertaubat, orang yang mau memperbaiki dirinya. Jadi ya kita harus bisa meninggalkan dosa itu. Jadi ayo mari kita lebih baik lagi, menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Terus yang kedua adalah waro, yaitu meninggalkan segala hal yang segala hal yang yang buruk. Jadi ya udah, kita harus meninggalkan segala hal yang buruk, kita gantikan dengan hal-hal yang buruk itu dengan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang terpuji. Nah, kemudian yang ketiga adalah zuhud, yaitu menjauhkan diri atau tidak suka dengan sesuatu itu secara berlebihan. Jadi sewajarnya saja teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah kefakiran, jadi tidak meminta lebih dari apa yang sudah diterima. Jadi ya kalau kita sudah diberikan misalnya rezeki, intinya kalau sudah cukup ya udah, kita ya harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sama kita. Nggak usah kayak kok cuman segini sih gini. Intinya kita harus mempunyai sifat yang bersyukur. Nah, yang kelima itu adalah sabar, jadi kita harus bersabar tuh. Terus yang keenam itu adalah tawakal, jadi mempasrahkan diri kita kepada kehendak Allah. Ya udah, pasrah aja sama kehendak Allah, sama takdir yang diberikan sama Allah. Itu kita harus yakinkan pada diri kita bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Nah, yang ketujuh itu yang terakhir itu adalah ridho, sikap menerima dengan lapang dada. Jadi menerima semua takdir itu dengan lapang dada. Ya itu tadi, itu masih berhubungan ya dengan poin-poin yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah awal, yaitu sifat dan keadaan tertentu. Jadi, keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan oleh seorang sufi untuk mencapai makom tertentu. Nah, menurut Abu Nas al-Jarraj itu dalam kutipan Sayyid Husin Nas itu menyebutkan beberapa tingkatan jiwa. Nah, yang pertama adalah mawas diri atau muraqabah. Nah, jadi apakah perbuatan yang kita lakukan sehari-hari ini itu sudah sesuai dengan aturan-aturannya atau malah melanggarnya? Nah, yang kedua itu adalah cinta atau muhabbah. Nah, itu perasaan di mana kita mempunyai rasa kecintaan terhadap Allah. Nah, yang ketiga itu adalah
berharap dan juga takut. Nah, maksudnya itu berharap, kadang harapan kita itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak seharusnya, yang membuat kita akan merasakan takut. Nah, kemudian yang keempat adalah rindu, jadi kegoncangan hati untuk menemui yang dicintai. Jadi ya itu tadi contohnya nggak jauh-jauh ya, ibadah yang sering kita lakukan ketika kita sudah benar-benar merasakan cinta, saking cintanya kita sama Allah, ketika azan berkumandang kita rasanya ingin cepat-cepat sekali melaksanakan perintahnya itu, kita ingin sekali kayak berkomunikasi, berjumpa dengan kita sholat, dengan kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah karib, yaitu sifat selalu merasa berteman dan tak pernah merasakan sepi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Allah itu pasti selalu ada di samping kita. Kita akan merasakan kedekatannya gitu loh. Selalu ada di hati, selalu ada di dekat kita, selalu ada di jiwa kita, di hati kita. Nah, kemudian ada ketenangan, rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir. Nah, yang terakhir itu menyaksikan apa ya? Masyahata. Jadi menyaksikan kekuasaan dan keagungan Allah. Nah, yang terakhir itu adalah kepastian dan juga keyakinan. Nah, jadi yang terakhir itu adalah insan kamil dan juga waliullah. Nah, insan kamil ini adalah the perfect man, jadi manusia yang sempurna. Nah, yang kedua ada waliullah. Jadi, waliullah ini adalah mereka yang tidak dihinggapi dengan perasaan khawatir maupun sedih. Jadi, hamba Allah yang benar-benar beriman dan juga bertakwa, sehingga sangat akrab hubungan timbal baliknya dengan Allah. Itu waliullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.